mengucap syukur buat kesempatan yang baik yang Kau berikan kepada setiap kami. Pagi hari ini, Engkau masih memberi kami nafas hidup. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kembali datang beribadah kepadamu. Menaikkan pujian kami bagi kemuliaan-Mu. Bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu di dalam kehidupan. Terima kasih. Bapa, sebentar kami hendak belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat, terang daripada-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan kiranya Roh-Mu berkarya di dalam hati kami, melembutkan kami, agar kami dapat percaya akan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka. Berikan kami kekuatan, gairah, untuk kami tetap memiliki semangat di dalam bukan hanya mempelajari firman-Mu, tetapi juga menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat, karunia, kuasa, apapun yang diperlukan, untuk dapat memberitakan firman-Mu dengan sebaik mungkin dan sejelas mungkin. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara pemberitaan firman pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Ya, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari apa? Hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Karena itu pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk merenungkan beberapa pesan terakhir dari Tuhan kita Yesus Kristus sebelum Dia terangkat ke surga. Nah, nats yang akan kita pelajari terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Di sana dikatakan demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Dia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Sebagaimana sering dikatakan banyak orang ya, bahwa pertobatan itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan hidup kekristenan kita. Setelah kita bertobat, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita perlu terus melanjutkan kehidupan kita.
Kita perlu terus bertumbuh di dalam iman kita sampai kita mencapai kedewasaan penuh yang Allah kehendaki atas hidup kita. Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Samuel Lesmana mengatakan bahwa pertumbuhan itu adalah esensi. Sedangkan gangguan itu situasi yang harus diatasi gitu ya, katanya Pak Samuel Lesmana. Dan saya setuju. Bertumbuh itu adalah hal yang hakiki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Pilihannya cuma satu, bertumbuh. Loh, ada enggak pilihan untuk tidak bertumbuh? Kalau enggak bertumbuh itu namanya belum percaya. Kalau mati itu namanya belum dilahirkan kembali. Pertumbuhan itu hakiki. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Kristus, kita dilahirkan kembali, kita hidup secara rohani. Dan seperti kita belajar waktu masa SD, SMP, salah satu ciri kehidupan, ciri makhluk hidup adalah bertumbuh. Jadi kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak hidup, kita mati. Jadi pertumbuhan itu hakiki, tidak bisa ditawar-tawar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Akan tetapi kita semua tahu bahwa terus bertumbuh secara berkesinambungan sampai akhir itu bukan hal yang mudah, ya. Sama saja kita hidup secara biologis bertumbuh tidak mudah, gitu ya. Secara rohani juga sama. Bertumbuh itu tidak mudah. Akan selalu datang berbagai persoalan, gangguan yang akan menghambat pertumbuhan kita dan menyimpangkan arah pertumbuhan kita. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita perlu memiliki setidaknya 3 hal. Yaitu dasar yang kokoh, tujuan yang jelas, dan yang ketiga, dorongan yang kuat dari dalam diri kita. Tanpa dasar yang kokoh, iman kita akan mudah ambruk. Kena persoalan sedikit, nyerah. Kena masalah sedikit, sudah mundur. Kita butuh dasar yang kokoh untuk terus bertumbuh. Kita perlu tujuan yang jelas. Kenapa? Karena tanpa tujuan yang jelas, kita akan mudah diombang-ambingkan. Kita akan mudah disimpangkan ke arah yang keliru. Kayaknya bertumbuh, tapi ke arah yang salah. Enggak berguna. Yang terakhir, kita perlu dorongan yang kuat dari dalam diri kita. Kenapa? Karena tanpa dorongan yang kuat di dalam diri kita tidak akan mampu dan tidak akan berani berjuang sampai akhir. Jadi 3 hal ini kita perlukan ya bersama. Yesus memahami hal ini. Karena itu sebelum dia naik ke surga, dia memberikan beberapa pesan kepada murid-muridnya, tentunya termasuk dengan kita, di mana pesan-pesannya itu berhubungan dengan 3 hal ini. Dan seperti yang kita baca tadi ya di ayat 3, 4, 5. Yesus tuh menyampaikan pesan ini berulang-ulang. Artinya dia menekankan pesan-pesan itu tujuannya adalah supaya murid-muridnya termasuk kita itu senantiasa mengingat dan memegang. Apa saja pesan-pesan Yesus? Ada 3 hal. Yang pertama, Yesus menegaskan kebangkitannya. Ayat yang ketiga A atau ayat 3 secara keseluruhan dikatakan di sana demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai.
Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Jadi Yesus berulang-ulang menampakkan diri, dia memberikan banyak tanda bahwa dia hidup. Bangkit dari kenapa ini benar? Karena begini, kebangkitan Kristus itu merupakan pondasi dari seluruh bangunan kekristenan kita. Seandainya Yesus Kristus tidak bangkit, maka seluruh berita Injil yang mengatakan bahwa Yesus telah berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Seluruh berita Injil itu adalah omong kosong belaka yang tidak bisa dipercaya seandainya Yesus tidak bangkit. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelum dia pun sudah pernah mengalami penderitaan dan kematian syahid seperti itu. Jadi apa bedanya penderitaan dan kematian Yesus dengan nabi-nabi sebelum dia? Tidak ada bedanya. Jadi kalau ada orang yang ngomong, oh Yesus mati untuk menebus dosa, untuk menyelamatkan, itu akan menjadi omong kosong. Kalau memang Yesus tidak bangkit. Dan bukan cuma itu. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka benarlah olok-olok dari orang-orang yang menyalibkan dia. Olok-olok dari para imam, ahli Taurat, tua-tua Israel pada waktu itu. Yang mengatakan apa? Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Kan olok-olok. Ini omong kosong jadinya. Ngomong mau menyelamatkan dunia, tetapi dirinya sendiri mati tersalib. Jadi benar olok-olok. Itu kalau Yesus tidak. Tetapi puji syukur kepada Allah. Yesus Kristus bangkit. Karena itu, seluruh berita Injil tentang pengorbanan dan kematian Yesus Kristus bagi penebusan dan dosa dan keselamatan umat manusia, itu benar. Itu bisa dipercaya. Layak untuk dipercaya. Diterima sepenuhnya. Karena kebangkitan Yesus Kristus ini sedemikian penting bagi pondasi iman kita. Maka inilah yang Yesus lakukan. Dia berulang-ulang menampakkan diri. Dia berikan banyak tanda bagi murid-muridnya. Dia berusaha meyakinkan murid-muridnya bahwa dirinya sungguh-sungguh hidup. Sebagaimana yang sebelumnya juga sudah dia buat tentang. Nah, saat ini kita mungkin tidak mengalami, tidak melihat tanda-tanda yang Yesus berikan kepada murid-murid. Saat ini mungkin kita tidak melihat Yesus yang bangkit. Kita tidak meraba Yesus yang bangkit. Kita tidak pernah bercakap-cakap dengan Yesus yang bangkit. Kalau begitu apakah ini melemahkan iman kita? Terus. Kenapa? Karena sekalipun kita mungkin tidak menerima, tidak mengalami tanda-tanda yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, saat ini kita memiliki banyak data sejarah yang kokoh, yang mengukuhkan kebenaran bahwa Yesus Kristus itu bangkit. Apa saja?
Nah ini mungkin penjelasannya bisa panjang, tapi saya coba berikan teaser saja gitu ya, secara singkat. Saya biasanya untuk mengargumentasikan ini, saya memberikan 5 data sejarah. Yang pertama, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu disaksikan oleh banyak orang. Banyak orang menyaksikan kematian Yesus. Jadi kalau ada yang bilang Yesus tidak mati, Yesus cuma pingsan dan sebagainya, omong kosong. Bagaimana banyak orang bisa tertipu dengan itu? Bisa. Yang pertama, kematiannya disaksikan oleh banyak orang. Yang kedua, kuburnya kosong pada hari ketiga. Kuburnya kosong. Yang ketiga, ada banyak orang yang setidaknya mengaku telah melihat, telah meraba, telah bercakap-cakap dengan Yesus yang bangkit. Ada banyak orang yang mengaku menyaksikan Yesus yang bangkit. Ini fakta yang ketiga. Fakta yang keempat, ada musuh-musuh kekristenan. Ada orang-orang yang sebelumnya memusuhi Yesus, memusuhi kekristenan, yang kemudian bertobat setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Contohnya, Yakobus, saudara Yesus, yang sebelumnya menyebut Yesus gila, tetapi setelah kebangkitan Yesus, dia bertobat, dia menjadi salah seorang dari saka guru jemaat di Yerusalem. Contoh yang lain adalah Paulus, si penganiaya jemaat, yang sebelumnya sedemikian gigih berupaya untuk membinasakan kekristenan, kemudian tiba-tiba berubah menjadi pembela kekristenan. Fakta yang keempat, ada orang-orang yang bertobat setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Orang-orang yang sebelumnya memusuhi. Yang terakhir, fakta yang kelima adalah orang-orang ini, orang-orang yang telah melihat, telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, ini rela mati demi kesaksian. Orang-orang ini rela mati demi kesaksian. Nah, kelima fakta sejarah ini, kalau berdiri sendiri-sendiri, satu-satu, mungkin bisa dibantah. Ya, seperti tadi misalnya, kubur Yesus kosong. Ya bisa aja orang ngomong, ya kubur kosong kan, bisa aja mayat Yesus dicuri kan. Banyak orang mengaku melihat Yesus. Iya, kalau mengaku ya semua orang bisa. Ya kan? Siapa tahu mereka berbohong. Siapa tahu mereka berhalusinasi. Hah? Jadi kalau cuma sendiri-sendiri, fakta-fakta ini bisa dibantah. Tapi ketika kelima fakta ini disatukan, dipadukan, digabungkan, maka nggak ada teori apapun yang bisa menjelaskan kelima fakta ini secara bersama-sama. Hanya ada satu kesimpulan yang logis, yang masuk akal, yaitu ya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Inilah sejarah tentang kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, kita melihat kebangkitan Yesus ini menjadi pondasi yang sangat penting bagi bangunan kekristenan. Dan pondasi ini adalah pondasi yang berakar kuat di dalam sejarah. Dalam fakta sejarah. Jadi ini bukan hanya sekedar dongeng, legenda, isapan jempol belakang. Enggak. Ada sejarah di sana. Karena itu,
Kalau kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi gangguan dalam perjalanan kekristenan kita, kita mungkin ketika kita mengalami keraguan, rasanya iman kita goyah. Siapapun bisa mengalami hal itu. Kembalilah kepada pondasi. Kembali pikirkan, kembali pelajari. Apakah benar Yesus Kristus itu sungguh-sungguh bangkit? Pelajari sejarahnya. Saudara akan mendapati ini adalah pondasi yang tidak tergoyah. Kebangkitan. Jadi ini yang pertama yang Yesus nyatakan. Dia menegaskan kebangkitannya. Dia memberikan pondasi yang kokoh bagi seluruh bangunan. Hal yang kedua yang Yesus lakukan adalah dia memberitakan kedatangan kerajaan. Ayat yang ketiga bagian B katakan di sana, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang kerajaan. Kalau kita mempelajari kitab-kitab Injil, khususnya kitab Matius, Markus, Lukas, maka kita akan mendapati bahwa kerajaan Allah itu merupakan tema utama yang mewarnai seluruh pengajaran Yesus. Dari awal sampai akhir. Sejak awal pelayanannya di atas muka bumi ini, berita apa yang Yesus serukan? Matius 4. Apa yang Yesus beritakan? Yesus pergi berkeliling memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Allah. Kemudian ketika dia mengajar murid-muridnya di atas bukit, dia mengajarkan apa? Dan Allah. Ayat yang kita sering kali ingat gitu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan kerajaan Allah lagi. Ketika dia mengajar murid-muridnya berdoa, dia mengajarkan murid-muridnya berdoa apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti kerajaan lagi. Ketika dia bercerita, memberikan perumpamaan tentang apa yang dia ceritakan? Kerajaan Allah, dia berbicara hal kerajaan Allah itu seumpama bla bla bla. Dari awal sampai akhir semuanya bicara tentang kerajaan. Dan di sini sebelum dia naik ke surga, lagi-lagi dia bicara tentang kerajaan. Artinya apa? Artinya tema tentang kerajaan Allah itu merupakan tema yang sangat penting di dalam pengajaran Yesus. Karena itu kalau kita mau bertumbuh seturut dengan kehendak Allah, maka penting bagi kita untuk memahami tema ini dengan baik. Ini tema yang gak boleh kita abaikan begitu saja. Pembahasannya bisa sangat panjang. Waktu saya kuliah dulu itu dibahas 1 semester gitu ya. Teologi perjanjian Injil kerajaan. 1 semester. Tapi pagi hari ini saya cuma mau berikan teasernya aja. Ya, teasernya. Apa sih kerajaan Allah itu? Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu bukan berbicara tentang wilayah geografis. Bukan.
Kerajaan Allah juga bukan berbicara tentang kekuasaan politik di atas muka bumi ini, di masa sekarang. Bukan. Itu adalah kesalahpahaman para murid pada waktu itu. Ketika Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, apa yang dia maksudkan dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah pada dasarnya adalah pemerintahan Allah yang berdaulat sepenuhnya atas seluruh hidup. Kerajaan Allah pada dasarnya adalah pemerintahan Allah yang berdaulat sepenuhnya atas seluruh kehidupan kita. Itulah sebenarnya makna hakiki dari kerajaan. Berkenaan dengan hal ini, saya mau membahas dua hal, yaitu pesan Yesus di awal pelayanannya dan pesan Yesus di akhir pelayanannya. Seperti tadi yang sudah saya singgung, pesan Yesus di awal pelayanannya apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Hal yang pertama yang perlu kita pahami adalah di sini Yesus menghubungkan pertobatan itu dengan kerajaan Allah. Artinya makna pertobatan itu terkait erat dengan makna kerajaan Allah. Apa itu? Pertobatan itu bicara tentang penaklukan diri kita sepenuhnya di bawah otoritas pemerintah. Jadi saat kita bertobat, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harus mengerti, saat itu sebenarnya kita sedang mengambil keputusan, mengambil komitmen, membuat perjanjian bahwa sejak saat itu kita akan menyerahkan diri kita, menaklukkan diri kita sepenuhnya di bawah otoritas pemerintahan. Jadi pertobatan bukan hanya berbicara tentang perpindahan agama, bukan hanya masalah ganti identitas KTP, lebih jauh dari itu. Pertobatan berbicara tentang perubahan gaya hidup. Dari yang sebelumnya kita hidup sekehendak hati kita. Kita mau berjalan sak suka kita. Kita berubah. Saat kita bertobat, kita memutuskan untuk membuang dalam tanda petik kebebasan kita. Walaupun sebenarnya nggak bebas, ya. Karena sebelumnya kita diperbudak oleh dosa. Tapi kebebasan dalam tanda petik yang saya maksud adalah kayaknya sebelumnya kita mau lakukan apa aja bebas gitu, sesuka kita. Kita mau putuskan, aku mau buang kebebasan itu, dan sekarang aku mau mengikatkan diri kepada Kristus. Aku mau menaklukkan diri sepenuhnya kepada kehendak. Apapun yang dia perintahkan kepadaku, jawabku adalah ya. Tidak ada kata tapi. Ya Tuhan, tapi tidak ada. Namanya takluk. Hanya ya. Itulah makna pertobatan. Dan kalau itu adalah makna pertobatan, maka pertumbuhan kita itu juga diukur dari sana. Sejauh mana kita menaklukkan diri kepada Allah, itulah yang menjadi ukuran sudah sejauh mana kita bertumbuh. Jadi dengan berbicara tentang kerajaan Allah, di sini Yesus sekaligus memberikan arah, tujuan
bagi pertumbuhan iman kita, yaitu untuk menaklukkan diri kita sepenuhnya. Ini yang pertama. Yang kedua tentang pesan terakhir Yesus. Apa pesan terakhir Yesus? Ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau mau lebih jelas ya ke Matius pasal yang ke-28 ayat yang terakhir. Perintah Yesus, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah berkenan. Jadi perintah terakhir Yesus apa? Pesan terakhir Yesus adalah asalnya, jadilah saksiku, beritakan kerajaan Allah itu, beritakan Injil kerajaan itu kepada seluruh dunia. Mungkin kita berharap seperti para murid pada waktu itu. Kita berharap Yesus sendirilah yang akan menegakkan kerajaannya di atas muka bumi. Kan? Murid-murid kan bertanya itu. Tadi di Kisah Para Rasul 1 tadi ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau menegakkan kerajaan, memulihkan kerajaan? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Murid-murid kepinginnya, Tuhan, kalau mau engkau lah sekarang, masa sekarang ini Tuhan, tegakkan kerajaan, pulihkan kerajaan. Artinya, tegakkan kerajaanmu di atas muka bumi. Itu harapannya. Dan mungkin kita juga berharap yang sama. Tuhan, tegakkan kerajaanmu sekarang. Benar, Yesus sendiri yang akan menegakkan kerajaannya di atas muka bumi. Tapi Yesus akan melakukannya nanti. Pada hari kedatangannya yang kedua kali. Tapi yang sekarang dia mau adalah dia mau melibatkan kita di dalam pendirian kerajaan Allah itu di atas muka bumi. Nanti Yesus Kristus akan datang menegakkan kerajaannya. Ya, kapan? Gak perlu tahu kata Yesus. Ya, gak perlu tahu. Tapi sekarang yang penting adalah kamu, yaitu kita, murid-muridnya, harus terlibat di dalam penegakan kerajaan itu. Inilah panggilan yang dia berikan kepada kita. Dia mau kita menjadi saksinya. Dia mau kita yang memberitakan kedatangan kerajaannya. Baik melalui hidup kita maupun melalui pemberitaan kita. Inilah misi yang Yesus percayakan kepada kita. Jadi dari dua hal ini kita melihat Yesus tidak hanya meletakkan pondasi yang kokoh bagi pertumbuhan iman kita, tapi di sini Yesus juga memberikan arah, tujuan, dan misi yang jelas bagi pertumbuhan iman kita. Di mana kita semua dipanggil untuk menaklukkan diri kita sepenuhnya di bawah otoritas pemerintahan Allah. Kita juga dipanggil untuk menjadi saksinya, memberitakan datangan kerajaan itu kepada dunia. Membawa nilai-nilai kerajaan itu ke tengah-tengah dunia, dimanapun kita berada, di dalam keluarga,
di dalam pengaturan keuangan kita, pengaturan waktu kita, di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Kita perlu membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Sebagaimana tema kerajaan itu mewarnai seluruh hidup dan pelayanan Yesus, demikian juga tema kerajaan itu harus mewarnai seluruh hidup dan pelayanan tadi. Yang terakhir, yang ketiga, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Dikatakan di sana demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan. Yesus sangat memahami bahwa terus bertumbuh, berjuang menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini sampai akhir hidup kita, itu bukan hal yang mudah. Yesus memahami bahwa untuk melakukan semuanya itu kita perlu bimbingan, kita perlu dorongan, kita perlu kekuatan yang menopang kita. Karena itu di sini dia menjanjikan Roh Kudus bagi kita, bagi murid-muridnya. Dan janji itu sudah digenapi. Itu janji yang tidak perlu kita tunggu lagi. Itu janji yang sudah digenapi. Ya. Berbeda dengan para murid pada waktu itu yang memang diperintahkan untuk tinggal dulu, untuk menunggu. Itu murid harus menunggu selama 10 hari sampai Roh Kudus dicurahkan. Itu dulu para murid. Tetapi sekarang bagi kita sudah tidak perlu lagi menunggu. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Saat kita percaya kepada Yesus, saat itu juga kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya saat kita percaya kepada Yesus, saat itu juga kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus yang menjadi materai keselamatan kita. Saudara mengetahui apa artinya atau apa fungsinya materai? Apa fungsinya materai? Atau kapan materai itu digunakan? Materai kan digunakan untuk di surat ya, surat berharga. Di mana surat itu biasanya surat berisi perjanjian. Materai itu pasang di situ untuk menjamin kedua belah pihak yang berjanji itu memenuhi janjinya. Keselamatan kita itu merupakan perjanjian antara kita dengan Allah. Seperti tadi saya katakan kan ketika kita bertobat, kita sedang membuat perjanjian dengan Allah. Kita akan takluk di bawah otoritas pemerintahan Allah. Dan Allah dalam Yesus Kristus akan mengampuni dan menyelamatkan. Itu perjanjiannya. Roh Kudus menjadi materai. Di satu sisi bagi kita itu menjamin bahwa Allah pasti memenuhi janjinya. Kita pasti diampuni dari segala dosa kita dan kita pasti diselamatkan. Bagi kita. Bagi Allah
Meterai itu memberikan jaminan bahwa kita yang percaya kepada Dia akan terus setia mengikut Dia sampai akhir. Jadi ini menjamin dua sisi. Nah, karena saya tidak bicara tentang kepastian keselamatan kita, tapi sekarang saya mau bicara tentang kepastian bahwa kita akan setia mengikut Tuhan sampai akhir. Itulah yang Yesus bicarakan di sini. Roh Kudus itu akan memperlengkapi kita. Roh Kudus itu diberikan untuk membimbing kita. Ya, kita percaya Dia akan terus bimbing kita, mengarahkan kita untuk terus maju seturut dengan kehendak Allah. Dia yang akan terus dorong kita ketika kita lamban, kita malas gitu ya, mager gitu, nggak mau maju-maju gitu. Dia akan dorong kita. Kalau perlu Dia akan disiplin, Dia akan hajar kita supaya kita bangkit. Karena Dia meterainya. Dia udah janji, Dia akan jamin kesetiaan kita. Jadi kalau kita sampai gak setia, Dia yang akan tarik kita. Dia akan dorong kita. Dan ketika kita tidak mampu, kita beralasan, aduh aku gak bisa. Gitu. Roh Kudus juga yang akan memperlengkapi kita. Dengan kekuatan, dengan karunia yang kita perlukan. Untuk melakukan yang dengan diberikannya Roh Kudus ini, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya tidak lagi ada alasan bagi kita untuk mundur, untuk berhenti melayani, apalagi meninggalkan Kristus. Gak ada kemungkinan itu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang akan terjadi cuma kita akan terus maju, entah lambat, entah cepat. Ya, memang ada yang cepat majunya, ada yang lambat. Tapi yang jelas semuanya akan terus maju, semuanya akan terus bertumbuh sampai Roh bekerja, Roh Kudus yang menjamin. Inilah yang Yesus berikan buat kita. Jadi sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan kita hari ini, kita melihat Yesus sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan bagi pertumbuhan rohani. Pertama, Dia meletakkan pondasi yang kokoh bagi pertumbuhan iman kita, yaitu kebangkitannya sendiri dari sebagaimana sejarah itu tidak mungkin diubah, demikian juga fondasi itu tidak mungkin dirubah. Kedua, Dia memberikan arah, tujuan, dan misi yang jelas bagi pertumbuhan iman kita, yaitu kerajaan Allah. Kita semua dipanggil untuk menaklukkan diri kita sepenuhnya di bawah otoritas pemerintahan Allah. Dan untuk menjadi saksinya, memberitakan kedatangan kerajaannya, baik melalui hidup kita maupun melalui pelayanan. Dia memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam hati. Roh Kuduslah yang akan terus membimbing kita, mengarahkan kita, mendorong kita, mendisiplin kita, dan juga memberikan kita kuasa karunia untuk terus maju melanjutkan pertumbuhan iman kita sampai akhir. Pertanyaannya sekarang, bagaimana respon kita? Apa yang akan kita lakukan? Akankah kita menyia-nyiakan semuanya ini?
Tidak. Sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh adalah orang percaya sejati, sebagaimana pengakuan kita, maka kemungkinannya kita akan terus bertumbuh, kita akan terus mengerjakan panggilan pelayanan kita, dan kita akan terus menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini sampai akhir hidup. Ada amin. Kiranya hikmat, kuasa, dan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus senantiasa menyertai. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami kembali diingat tentang kehidupan kekristenan kami, di mana kami harus terus bertumbuh di dalam iman kami kepadamu, sampai kami mencapai kedewasaan penuh yang Kau kehendaki atas hidup kami. Dan untuk ini kami belajar bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendiri di dalam proses pertumbuhan. Sebaliknya, Yesus Kristus sudah memberikan pondasi bagi pertumbuhan kami, yaitu kebangkitannya sendiri. Dia sudah memberikan arah, tujuan, dan misi yang jelas bagi pertumbuhan iman kami, yaitu supaya kami menaklukkan diri di bawah pemerintahan-Mu dan pergi memberitakan kerajaan di tengah-tengah dunia. Di dalam semuanya itu kami tahu, kami sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam kami sejak kami percaya kepada. Saat kami lemah, Roh Kudus yang menguatkan kami. Saat kami tidak mampu, Roh Kudus yang memperlengkapi kami. Saat kami lalai, Roh Kudus yang mengingatkan, mendisiplin, dan mengarahkan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu ini di dalam kehidupan. Sekarang adalah tanggung jawab kami untuk terus berjalan, untuk terus bertumbuh, untuk semakin giat di dalam pekerjaan pelayanan, dan untuk menyatakan kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam keluarga kami, di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam interaksi sosial kami, di dalam semuanya kemuliaan-Mu boleh semakin dinyatakan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tengah-tengah persoalan yang dihadapi, biarlah jemaat-Mu di tempat ini boleh tetap kuat, tetap bertahan, bahkan terus berjuang. Di dalam nama Yesus berdoa.